Salam sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Eko Priliadona Susetio. Dan hari ini saudara-saudara, saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 29 ayat 10 dan 11. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan yang kami kenal dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Puji dan syukur ya Allah kami panjatkan kepadamu yang telah memberikan kepada kami sebuah kesempatan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kami sediakan hati kami untuk menerima firman-Mu ya Bapa. Bersabdalah karena kami siap mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Mazmur pasal 29 ayat 10 dan 11. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu lalu di Kabupaten Tanggamus terjadi bencana alam. Air bah bercampur dengan lumpur menghantam beberapa kampung di Tanggamus. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun banyak orang yang untuk sementara harus tinggal di pengungsian. Saudara, air bah merupakan momok yang menghantui banyak orang. Tidak hanya di zaman kita saat ini. Alkitab mencatat air bah juga menjadi momok bagi bangsa Israel pada masa lalu. Peristiwa air bah pada era Nabi Nuh yang menenggelamkan segala sesuatu, bahkan nyaris membinasakan umat manusia, terekam jelas dalam memori kolektif bangsa Israel. Tidak mengherankan bila pemazmur mengasosiasikan air bah dengan pergumulan hidup yang berat atau persoalan yang besar. Sama seperti air bah yang membinasakan, persoalan dan pergumulan yang berat pun membuat kita lemah dan tidak berdaya. Bahkan dalam beberapa kasus, persoalan dan pergumulan yang berat membuat banyak anak manusia gelap mata dan mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi, sampai-sampai mereka tenggelam dalam masalah yang lebih besar dan binasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, melalui Mazmur pasal 29 ayat 10 dan 11, pemazmur ingin mengingatkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang mengatasi air bah. Mengatasi air bah berarti berkuasa atas air bah. Sama seperti yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Allah berkuasa atas air bah. Ia yang menurunkan air dari langit, Ia juga yang menghentikannya. Ia juga yang membuat air menjadi surut. Ia yang menentukan kapan air turun dari langit, sehingga Nuh memiliki waktu untuk membuat bahtera dan menyelamatkan istri, anak-anak dan mantu-mantunya, serta hewan-hewan yang Allah tetapkan. Allah juga yang menentukan kapan air bah itu surut. Demikian juga yang terjadi dengan hidup kita. Allah mengatasi air bah. Artinya di tengah situasi hidup yang berat dan menekan, ada Tuhan yang menyertai kita. Di tengah pergumulan hidup kita, ada tangan Tuhan yang menopang kita. Ada tangan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Bukankah ini luar biasa? Situasi hidup kita mungkin berubah. Penghasilan kita bisa tiba-tiba berkurang, sementara pengeluaran melonjak. Kondisi kesehatan kita bisa tiba-tiba menurun. Gelombang masalah bisa tiba-tiba datang bertubi-tubi. Tapi Tuhan tidak berubah. Dia senantiasa mengaruniakan kekuatannya bagi kita. Inilah kekuatan yang memampukan nabi-nabi Tuhan berdiri teguh di tengah bangsa-bangsa yang menentang Allah.
Inilah kekuatan yang memampukan para rasul bersaksi tentang Yesus, sekalipun mereka ada di bawah ancaman. Inilah kekuatan yang memampukan orang-orang Kristen mengasihi dan mengampuni orang-orang yang sudah menganiaya mereka. Inilah kekuatan Allah yang menopang para murid Yesus sepanjang zaman. Dan Tuhan menganugerahkan kekuatan ini kepada saudara dan saya, agar dengannya saudara dan saya mengalami damai sejahtera. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Allah kami panjatkan kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang setia. Allah yang senantiasa menemani langkah kami sekalipun situasi hidup berubah. Dan bersamamu kami ingin melangkah. Bersamamu kami ingin memasuki setiap hari baru yang Tuhan sediakan pada kami, untuk kami. Bersamamu Tuhan, kami ingin menyelam dalam peristiwa-peristiwa hidup dan menikmati campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Menikmati pertolongan Tuhan yang tersedia bagi kami. Karena itu kami serahkan diri kami Bapa, untuk Tuhan topang, untuk Tuhan tolong. Setiap saat pegang tangan kami Bapa, kuatkan kami, agar kami dimampukan melewati ziarah hidup dengan iman yang senantiasa tertuju kepadamu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.